semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karila Idris dengan NPM 0227221139. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yang dimana dalam video ini saya akan membahas mengenai materi akuntansi agen penjualan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan. Akun ini merupakan akun resiprokal, yang dimana antara kantor pusat dan kantor cabang. Ketika pembukaan di kantor pusat dan cabang selesai di mutakhir, saldo akun antar perusahaan pada pembukaan kantor pusat akan sama jumlahnya, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pada pembukaan cabang. Misalnya, jika akun antar perusahaan pada pembukaan kantor pusat memiliki saldo debit sebesar 10 juta, maka akun antar perusahaan terkait pembukaan kantor cabang harus memiliki saldo kredit dalam jumlah yang sama. Baik, selanjutnya itu pendirian cabang, yang dimana ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Baik, selanjutnya itu pengakuan laba cabang. Laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Beban pajak dapat dialokasikan ke setiap cabang oleh kantor pusat, tetapi hal ini tidak umum dilakukan karena akan sedikit mengganggu pengendalian operasional. Misalnya, asumsikan bahwa akun ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup dengan ayat jurnal pada pembukuan cabang Medan sebagai berikut, yang dimana ikhtisar laba rugi didebit sebesar 63 juta, kemudian kantor pusat 63 juta dikredit. Setelah menerima laporan cabang Medan ke kantor pusat mencatat ayat jurnal yaitu investasi di cabang Medan sebesar 63 juta didebit dan laba cabang Medan 63 juta dikredit. Yang selanjutnya itu pengiriman barang dagang ke cabang, yang dimana suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagang dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagangan dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Pembelian barang dagangan dari pihak eksternal dicatat oleh cabang dengan cara yang normal. Selanjutnya yaitu pembagian beban secara proporsional, yang dimana beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Kemudian yang kedua yaitu beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusunan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, baik, penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang, serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja 3 bagian seperti yang diilustrasikan pada bab konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang.
Selanjutnya, laba yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal. Laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dagang telah dijual oleh cabang. Perlakuannya sama seperti jika transfer antar perusahaan terjadi saat periode berjalan, pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal. Kantor pusat mengurangi akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang, yang dimana diasumsikan laba antar perusahaan diatribusikan ke kantor pusat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.